kota di Amerika Serikat dan kuatnya ekonomi di sana, ternyata ada sebuah kota yang dihuni oleh segelintir orang yang hidup dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Bahkan ada yang sampai hidup seperti zombie. Sebuah jembatan di Cina Selatan dipenuhi sekitar 2 lusin para pembuat konten secara langsung. Mereka duduk lesehan lengkap dengan bersenjatakan mikrofon dan ring light atau alat bantu penerangan. Para pembuat konten itu berkumpul bersama melakukan siaran langsung dan berharap dapat menarik perhatian penonton di aplikasi sosial media Douyin untuk mendapatkan sumbangan dari para penonton. Lalu bagaimana hidup di pinggiran kota Jepang? Harus mengantar ke halte yang lebih dekat sana. Kalau daerahku sini, desaku sini nggak ada bis lagi yang Mari nyampe kita sini. pikirkan Jadi harus yang bersama, mana yang lebih enak? Hidup di Jepang, hidup di Korea, hidup di Cina, atau hidup di Amerika? Berikut ini. Pilih, Begitu bandingkan dengan kontrasnya kehidupan di Indonesia. Tiongkok. Si miskin hidup berjejal-jejal di lahan sempit dengan bangunan sangat darurat. Kontras dengan bangunan pencakar langit menjulang ke angkasa. Serta ada pula perumahan elite yang kosong jarang diisi oleh penghuninya. Gemerlap tapi tidak ada orang di sana. Yang aku bilang tentang dipenuhi gedung pencakar lain itu nggak main-main, apalagi asal-asalan ya. Shanghai memiliki sekitar 426 gedung pencakar langit. Shenzhen memiliki sekitar 336 gedung pencakar langit, lebih sedikit dari Shanghai, tapi ketinggian rata-rata di atas 200 sampai 300 meter. Dan Hong Kong berada di peringkat 2 kota di dunia yang jumlah gedungnya terbanyak, sekitar 924 gedung. Ya, Cina adalah negara gedung-gedung. Ini sepadan sih sebenarnya dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1,4 miliar jiwa pada tahun 2022. Ya, sekitar 700 juta penduduknya itu adalah warga asli. Setengah sisanya adalah warga KW asli alias second. Itu cuma bercandaan kok ya. Sementara rakyat yang miskin tidak bisa menempati kemewahan istana dunia seperti itu, sama seperti di Amerika berikut ini. Dadak, kondisi fisik mereka juga terlihat mengkhawatirkan, di mana mereka terlihat sangat kurus, mata merah, dan dengan tatapan kosong. Ya, bisa dikatakan mereka sudah seperti makhluk-makhluk zombie seperti di film-film. Orang miskin Amerika tidak memiliki rumah tinggal, yang hidupnya terbius narkoba. Mari kita kaji ulang bagaimana di Tiongkok. Nah, dengan kepadatan seperti itu, Cina menjadi begitu sesak. Bukan cuma di daratan utamanya saja. Salah satu wilayahnya di Hong Kong bernama Kowloon Wall City memiliki luas 0,03 km persegi. Dengan populasi yang mencapai 50.000 jiwa, yang berdesakan di dalam 350 gedung yang berdempetan dan menjulang tinggi. Mulai tahun 1950 hingga 1974, kota ini diambil oleh triad mafia Cina. Lalu tahun 1980 berubah wajah menjadi Sin City, tempatnya rumah bordil, kasino, tempat jual beli kokain dan opium. Di dalam ruangan seluas 23 meter persegi, satu keluarga bisa tinggal seatap berdesakan. Penduduk kota ini bisa bertemu satu sama lain. Negara yang konon idola bangsa Indonesia untuk menjadi Amerika atau China. Realitanya hidup si miskin seperti ini. Bagaimana jika di Jepang, si miskin hidupnya sama saja bukan? Karena di negara tersebut tidak ada zakat harta 2,5%. Maka bunuh diri massal kerap terjadi. Mengapa? Hal yang paling susah adalah udara yang segar. Maka tak heran di antara mereka akan melipir ke atap, tempat yang paling menyenangkan bagi mereka, hening dan menghirup udara segar. Tahun 1994, bangunan ini pun dihancurkan. Kowloon Wall City diubah menjadi taman wisata bernama Kowloon Wall City Park. Tapi tidak serta-merta keburaman Cina menghilang bersamanya. South China Morning Post pernah melaporkan, di Beijing yang populasinya pada tahun 2020 mencapai 23 juta jiwa, diisi oleh sebagian buruh migran. Datang dari penjuru Cina, mengadu nasib, mencari pekerjaan di kota, meninggalkan kampung mereka. Bermodal cita-cita menjadi lebih baik, mereka berdatangan dengan modal seadanya. Yang memiliki sedikit tabungan akan menyewa kamar dengan tentara yang tentu saja kumuh dan berdempetan satu sama lain. Ini seperti sedang kembali ke masa berjayanya Kowloon Wall City kan? Tapi dengan potensi musibah yang jauh lebih besar. Bagi remaja yang punya sedikit modal tapi punya bakat khusus, di Cina bisa saja produktif mencari nafkah dari TikTok. Lihat di video berikut Dan ini. membuat konten dengan siaran langsung. Berharap dapat
menarik perhatian penonton di aplikasi streaming Douyin yang merupakan TikTok versi Cina. Penonton bisa menyumbang sejumlah uang ke streamer favorit mereka. Pada tengah malam di sebuah jembatan di Cina Selatan, dipenuhi sekitar 2 lusin para pembuat konten secara langsung. Mereka duduk lesehan lengkap dengan bersenjatakan mikrofon dan ring light atau alat bantu penerangan. Para pembuat konten itu berkumpul bersama melakukan siaran langsung dan berharap dapat menarik perhatian penonton di aplikasi sosial media Douyin untuk mendapatkan sumbangan dari para penonton. Di TikTok hidup mereka tampak seperti glamor. Tapi saat pulang belum tentu ke rumah yang seperti itu, namun ada pula yang rumahnya seperti istana dan ada di mana-mana itu pun jadi rumah hantu yang terang benderang penuh lampu hias. Kosong ini tidaklah rusak, tapi sudah terjual kepada investor dan pembeli. Hanya saja belum ditinggali. Ini sejalan dengan pembangunan besar-besaran di perumahan di Cina, di mana para orang kayanya akan berinvestasi dengan tetap menempati rumah utama mereka. Padahal pekerja migran tadi sampai harus menggelandang karena sewa rumah dan kamar yang mahal. Ini adalah fakta yang menyakitkan. Tidak berhenti sampai di situ. Jika mereka bukan pekerja migran atau yang berhasil masuk dalam dunia kerja, masalah baru dan jauh lebih rumit sedang menunggu di balik pintu kantor, yakni jam kerja yang minta ampun padatnya, sepadat perumahan di Beijing. 996 adalah istilah untuk budaya kerja di Cina, yakni berangkat kerja dari pukul 9 pagi, pulang kerja pukul 9 malam, lalu 6 adalah jumlah hari dalam seminggu. Mereka harus kerja seperti itu. 996 membuat mereka menghabiskan waktu di jalan dan di kantor. Jika ingin punya uang yang banyak, maka pergilah ke negara tersebut, walau hanya jadi PRT atau pembantu rumah tangga, tapi harus lewat balai latihan kerja agar bekerjanya legal. Bagaimana caranya? Untuk bisa kerja di Jepang sebagai berikut. Tanpa kami pungutin lagi, total biayanya 25 juta ya setahun. Untuk yang 3 tahun itu 30 juta. Apakah harus bayar di awal? Enggak. Berapa bayar di awal? 2 juta. 2 juta sebagai komitmen dari anak kepada kami, maka dia harus bayar. Sisanya boleh dicicil sampai berangkat. Tapi kalaupun memang dia sendiri pada saat berangkat tidak punya uang, kita bisa pinjamkan ke Bank BTN. Jadi Untuk latihan kerja perlu biaya seperti itu. Lalu berapa penghasilan kerja di Jepang? Berikut ini ada vlog orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Jepang. Ternyata bagi yang bisa bahasa Jepang banyak pilihannya. Hari ini aku gajian teman-teman. Gajian aku guys. Mana gajiku ya? Ah ini guys gajiku. Nah ada dua. Ada 2 amplopnya guys. Amplop gaji sama amplop bonus gaji guys teman-teman. Normalnya itu di Jepang itu kerja 8 jam teman-teman. Kalau di Jepang 8 jam dia kerja normalnya. Mungkin teman-teman orang-orang Indonesia yang kerja di Jepang ini ya pasti 8 jam baru ada lembur. Jadi mungkin mereka tuh gajinya sampai 20 juta guys. 20 jutaan gitu teman-teman. Tapi kalau aku ya namanya kerjaku ya ada yang nerima kerja nggak bisa bahasa Jepang aja udah syukur aku ya kan guys. Ternyata tanpa menguasai bahasa Jepang juga bisa punya pendapatan lumayan. Udah syukur lah guys. Udah mantap lah ini. Dan aku udah bersyukur juga lah ini teman-teman. Sebelum melihat video vlog karyawan magang di Jepang, kita simak dulu skema upah minimum per wilayah untuk membayar pekerjanya. Melansir Job Medley, upah regional tertinggi di Jepang, yakni di kota Tokyo dengan 1.013 yen per jam atau sekitar Rp134.000 per jam. Sedangkan UMR terendah adalah Okinawa dengan 820 yen per jam atau sekitar Rp89.000 per jam. Di Jepang, upah minimum dihitung per jam bukan per bulan seperti di Indonesia. Selain itu, jam kerja yang berlaku adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu dan 45 jam jika lembur. Ambil contoh, apabila Anda bekerja di Tokyo selama 8 jam per hari dengan bayaran 1.013 yen atau Rp134.000, maka penghasilan yang didapat yakni Rp134.000 kali 8 jam sama dengan Rp1.072.000 per hari.
Adapun, untuk kisaran gaji per bulan yang Anda terima ialah Rp1.072.000 kali 20 hari, yakni Rp21.440.000 per Dari bulan. negara lain, dari Vietnam itu sekarang paling banyak, ada 176.000 orang di Jepang. Indonesia baru hanya 45.000. Sedangkan tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan menargetkan yang dikirim ke Jepang harus 100.000 orang. Melansir laman lifepl.co.id, dengan besaran gaji Rp21.440.000 per bulan, sudah mengalahkan gaji seorang branch manager di Bank Pelat Merah Kod, saham BMRI, yakni Rp16,9 juta. Cukup menggiurkan bukan? Berikut rinciannya dari situs resmi Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang. Lembur hari biasa, jumlah gaji per jam naik 25% dari gaji dasar. Lembur pada hari libur, jumlah gaji per jam naik 35% dari gaji dasar. Lembur tengah malam, jumlah gaji per jam naik 25% dari gaji dasar. Oleh sebab itu, gaji per jam yang diterima pekerja akan naik 50% dari gaji biasa. Di Jepang, lembur tengah malam sendiri dihitung sejak pukul 22.50 hari berikutnya. Dan inilah gajiku ya guys, ya teman-teman. Sebesar 12.987.000. Itulah gajiku teman-teman. Di Jepang ini. Nah, berapa kalau ini kan guys? 12 juta loh ini guys, teman-teman. Ini 12 juta sedikit. Kalau dirupiahkan berapa ya? Sayang, 10.000 yen berapa rupiah? Kita rupiahkan ya guys, 10.000 yen. Ini 10.000 yen. Uang paling tinggi di Jepang 10.000 yen guys. Uang tertinggi di Jepang 10.000 yen. 1.064.500. Kalau kita bandingkan sama uang kita, kita bandingkan sama uang kita ya kan guys, 1 juta. Ini 10.000 yen. 10.000 yen uang tertinggi di Jepang. Kalau kita, uang tertinggi kita 100.000 kan guys. Uang paling tinggi ya kan teman-teman, 100.000. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 64. 1, 2, 4, 6, 4.000. Ada 4.000. 4.500. Nggak ada 500. Inilah, kita genapkan. Inilah guys perbandingannya teman-teman. Inilah guys perbandingannya. Uang 10.000 yen Jepang dan Indonesia 1.064.000. 1.064.000. Inilah perbandingannya guys. Inilah perbandingannya teman-teman. Tapi ini hanya hiburan ya guys. Jangan kalian, jangan ini, jangan gitu ya guys. Ini hiburan. Ini hiburan, ini hanya konten aja teman-teman. Oke guys, mungkin seperti ini aja lah dulu teman-teman. Dan inilah dia supaya jangan kalian ada penasaran lagi tentang gajiku. Ataupun kerja di Jepang itu berapa besaran gajinya. Kalau besaran kerja di Jepang dengan 8 jam, ya hitung sendirilah. Normalnya di Jepang 8 jam, teman-teman. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang kerja di sini 8 jam, dengan lembur lagi dia bisalah dapatnya 16 juta sampai 20 juta. Tapi karena kerjaku juga ya kerjanya biasa-biasa aja guys. Ya inilah gajiku teman-teman. Tadi 12 jutanya gajiku teman-teman. Guys, 12 juta itulah aku kasih sama istriku teman-teman. Dialah yang mengatur. Istriku lah yang mengatur semua. Baik misalnya kalau ada kebutuhan. Kerja di Jepang. Berikut ini ada vlog orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Jepang. Ternyata bagi yang bisa bahasa Jepang banyak pilihannya. Dulu skema upah minimum per wilayah untuk membayar pekerjanya. Melansir Job Medley, upah regional tertinggi di Jepang, yakni di kota Tokyo dengan 1.013 yen per jam atau sekitar Rp134.000 per jam. Sedangkan UMR terendah
adalah Okinawa dengan 820 yen per jam atau sekitar Rp89.000 per jam. Di Jepang, upah minimum dihitung per jam bukan per bulan seperti di Indonesia. Selain itu, jam kerja yang berlaku adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu dan 45 jam jika lembur. Ambil contoh, apabila Anda bekerja di Tokyo selama 8 jam per hari dengan bayaran 1.013 yen atau Rp134.000, maka penghasilan yang didapat yakni Rp134.000 kali 8 jam sama dengan Rp1.072.000 per hari. Adapun, untuk kisaran gaji per bulan yang Anda terima ialah Rp1.072.000 kali 20 hari, yakni Rp21.440.000 per bulan.